Record kembali. Kemudian ya kan tadi sudah 4 fungsi. Fungsi terakhir fungsi prediksi. Sekarang kita masuk kepada selanjutnya. Di sini Dennis McQuail ya dan Sven Windal pada tahun 1981 menginventaris 28 model komunikasi. Kemudian dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok ya. Jadi dapat dikelompokkannya menjadi 5 kelompok. Pertama ya, kelompok pertama itu sebagai model dasar ya. Kemudian kelompok yang kedua sebagai pengaruh personal ya. Sebagai pengaruh personal, penyebaran dan dampak komunikasi massa terhadap perseorangan ya. Kemudian yang ketiga tentang efek ya komunikasi massa terhadap kebudayaan dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah model yang memusatkan perhatian dan khalayak ya. Kemudian yang kelima itu adalah model komunikasi tentang sistem produksi, seleksi dan alur media massa ya. Nanti akan kita lihat ya, akan kita bahas apa itu model dasar. Kemudian ada lagi pengaruh personal, penyebaran dan dampak komunikasi massa terhadap perseorangan ya. Kalau kita lihat di modul ya, di sini dikatakan bahwa model dasar yang akan diuraikan adalah pertama nantinya adalah model komunikasi intra pribadi dan komunikasi antar pribadi dari Barlow. Kemudian yang kedua adalah model komunikasi klasik dari Laswell. Kemudian yang ketiga model komunikasi sirkular dari Osgood dan Schramm. Kemudian yang keempat model komunikasi dari Webner. Yang kelima model komunikasi relay and relay. Kemudian yang keenam ABX Newcomb ya. Kemudian yang ketujuh model komunikasi dari Shannon dan Weaver. Dan kedelapan model komunikasi De Fleur ya. Nah, kemudian juga nanti akan kita uraikan juga adalah model pengaruh personal ya, penyebaran dan dampak komunikasi ya. Yang poin yang kedua ini ya, yaitu model pengaruh personal ya. Yang pertama itu adalah model SR dari De Fleur, kemudian model pengaruh psikologis televisi ya, TV dari Comstock, kemudian model komunikasi massa 2 tahap dari Katz, serta yang keempat adalah model spiral keheningan dari Newman ya. Nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada model dasar komunikasi ya. Kegiatan belajar kedua ya, model dasar komunikasi ya. Ini sambil saya lihat dulu yang datang mahasiswanya ada 5 orang ya. Model komunikasi Berlun ya, ahli komunikasi dari United States of America membuat 2 model komunikasi. Pertama ya, model komunikasi intrapersonal, intrapribadi adalah komunikasi dalam diri seseorang. Nah, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana komunikasi seseorang dengan dirinya ya. Coba dijelaskan kembali ya. Siapa yang bisa menjelaskan kembali contoh dari model komunikasi intrapersonal ya. Contohnya apa ya?
Ini ada jawabannya dari kita berdoa ya. Kemudian Grace juga berdoa. Oke ya. Ya, pada dasarnya itu adalah modal jawab berpikir ya. Ya, yang jelas ya, ada komunikasi dengan dirinya sendiri ya. Ketika dia merenung ya, dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Ketika dia menulis surat juga berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Apa yang harus dituangkannya dalam bentuk tulisan. Oke, ini jawabannya sudah benar ya. Sudah benar ya. Ada yang menulis cerpen, ada yang menulis surat ya, kemudian yang berdoa ya. Nah, yang kedua ya, adalah model komunikasi antar pribadi ya. Nah, model komunikasi ini pada dasarnya merupakan kelanjutan daripada proses komunikasi intra pribadi ya. Dengan demikian, pola dan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang dipengaruhi oleh hasil proses komunikasi intra pribadi yang terjadi dalam dirinya masing-masing ya. Nah, jadi ini gampang ya. Jadi komunikasi antar pribadi itu ya juga pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi komunikasi dua orang ya, antara dua orang ya, atau dua orang berkomunikasi, satu sebagai pembicara, yang lainnya sebagai pendengar ya. Kemudian kita lanjutkan model dasar komunikasi untuk yang kegiatan belajar kedua ya. Menurut di sini ada ahlinya ya, Lasswell, atau nama lengkapnya itu adalah Harold Lasswell ya, adalah seorang ilmuwan politik yang juga tertarik mendalami komunikasi ya. Bidang studi yang ditekunnya terutama yang menyangkut propaganda dan komunikasi politik ya. Menurut Lasswell, persoalan komunikasi menyangkut 5 pertanyaan yang sederhana. Who ya, siapa, say what, mengatakan apa, kemudian yang ketiga in which channel ya, melalui saluran apa, kemudian to whom, kepada siapa, kemudian with what effect, dengan akibat apa ya. Ini menurut Lasswell ya. Jadi Lasswell mengatakan bahwa proses komunikasi menyangkut 5 hal pertanyaan yang sederhana. Yang pertama itu siapa, jelas orangnya siapa ya. Kemudian mengatakan apa, kemudian salurannya apa, kemudian kepada siapa, terus akibatnya apa ya. Di sini bisa kita lihat, nah ini ada seperti sudah saya gambarkan di sini, ada formula Lasswell ya. Formula Lasswell di sini katakan bahwa ini ya adalah modal klasik ya, yang menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak pertama ya. Di sini adalah artinya bukan pihak pertama ya. Di sini ada kekeliruan, dalam maksud saya di sini adalah penerima ya. Karena komunikasi harus dipandang sebagai upaya persuasi ya. Nah,
Di sini ada kekurangannya juga ya. Di sini adalah salah satu kelemahan ya. Di sini adalah salah satu, saya bisa lihat bahwa salah satu kelemahan model ini tidak adanya umpan balik atau feedback, sehingga komunikasinya bersifat satu arah ya. Misal ya, siapa orangnya, misal si A, dia mengatakan besok kuliah ya kan, dengan menggunakan saluran apa, medianya apa ya. Kemudian siapa yang ditujunya, teman-temannya yang satu kelas misalnya, apa yang dikatakannya ya, seperti tadi ya, dia mengatakan besok ada kuliah, tapi dia ndak mendapatkan feedback dari temannya tadi. Oh, jawaban ya aku ikut kuliah, atau ndak, aku ndak masuk kuliah karena aku sakit atau aku capek gitu kan. Tidak ada ya. Jadi feedback adalah umpan balik ya, umpan balik dari si penerima kepada si pengirim ya. Oke, ini ada juga yang baru bergabung ya, Pak Prima ya, selamat malam juga ya. Jadi model Laswell-nya ada kelemahannya juga ya. Nah, sekarang saya ingin feedback. Kalau saya hanya ngomong terus tidak ada feedback, berarti satu arah ya, satu arah saja, tidak tahu saya mendengarkan atau tidak ya. Nah, coba ulangi lagi ya, ulangi lagi contoh dari, atau berikanlah contoh ya, model komunikasi antar pribadi. Kalau intra kan sudah tadi ya, kalau intra pribadi kan sudah ya. Sekarang coba masing-masing berpikir ya, masing-masing berpikir. Coba berikan jawaban contoh dari komunikasi antar pribadi ya. Coba ya, mulai dari Mbak Grace, Asnawati, Siti Fadria, Brigita ya, Brigita, Fitri Nilamsari, Prima juga ya, untuk memberikan jawabannya ya. Contoh dari komunikasi antar pribadi ya. Ya. Oke, ini sudah ada masuk ya, masuk jawaban.